Tuhan cinta, Breksil, lava, pasir dan tufa, lapuk luruh menjadi tanah, dataran tinggi subur mereka. Malang kota tempatku pulang, lembah tumpuan gunung sekitar. Paling ngono kan manis. Terus baru bumbunya di apa gini, bumbu berikutnya di atasnya lagi. Karena begitu lava mandek membeku, pasti ininya ini apa namanya, bikin pasti ada apa air terjun. Kayak ini tuh di Semeru itu ya lahare sing di kali Geladak Perak itu menerjang jembatan, terus akhirnya dia berhenti berut kayak gitu. Terus itu jadi air terjun sekarang. Karena ada relief sekitar 15-20 meteran kayak gitu. Sungai Brawlo nanti muter sini. Janji kebun dan cagar budaya, malah angkusai suara, buan lahirnya raja-raja. Jawa, berlimpah basah, kali metro, kali Brantas, kali Sari, kali Amprong. Lek di suku ojo seneng gragas, lek gak itreng ojo domblong. Malang kota walian asik, kadit itret, kadit ocir, kadit ngalu, kadit nakam, kadit rayap, kadit niam, kadit itreng, kadit nes. Hutan menemukannya Lebih dari ditandai pakai ya selalu. Ini tangannya kan gemuk. gemuk ya. Iya, gemuk gini. Kira saya Pak warga kan nyebutnya situs balik kampung. Nah, mungkin sekitarnya ini dulu geneng air. Ladang-ladang ini. Sini masih ada kelihatan bangunan dari bawah, belum hancur. Oke. Dulu hancuran, terus apa lagi? Kalau lihat morat maritnya kayak tadi Segading Lawang ya gempa ini. Cukup sana. Lihat. Saya Kak V. Kancane kafe. Iya. Biasanya kan pas tengah bangunannya pas di tengah gumuk. Ini malah di tengahnya nggak ada, kosong. Jadi larinya ke sana bangunannya, ke utara. oh, jadi Sana. Iya, yang tadi ada tes juga lubang tadi sana.
kosong itu karena nggak ada lantainya ini. Nggak ada struktur udah. Ya, dari ukurannya masih Mandek. Apa ini Mas Restu? ini salah satu lubang uji. Di test pit itu kan lubang uji untuk menentukan area besarnya candi, sudut tepi-tepi bangunan gitu. Berarti ini candi? Belum ketahuan karena ini masih belum ketemu semua sudutnya, baru buka. Baru ditemukan kapan ini Mas Restu? Sebetulnya udah lama, warga juga udah lama di sini mengetahui, karena di sini kan tanahnya gumuk, sempat Apa itu gumuk? disakralkan. Gumuk itu gini. Bukit kecil, Bukit. meninggi. Ya. Nah di permukaan ini banyak bertebaran pecahan-pecahan bata kuno ini yang dikumpulkan ini. Jadi sebetulnya mulai dulu udah tahu kalau ini adalah sebuah tempat purbakala, temuan purbakala. Batu batanya apa sama kayak di era Majapahit atau Singosari? Lebih tua. Oh, lebih tua. Dari ukurannya sementara cuman di sini sangat rancak ukurannya. Rata-rata panjang 33, lebar 20 cm, tebalnya ini macam-macam. Ada 6, 7, 8 sampai 10. Tebalnya yang sangat macam-macam. Nah, ukuran segitu itu era-era Mataram kuno. Untuk Oh, candi tikus ya? oh, Candi ya. tikus Gede. gede juga. Yang pertama ke sini siapa Mas? Pertama ke sini Maksudnya membuka ekskavasi ini? itu warga Kasunnya. Jadi kemarin, jadi beberapa bulan lalu teman-teman dari komunitas budaya itu mulai merawat sini karena tidak terurus, dipagari terus dibersihkan semaknya. Ini sisa dari apa pengambilan di situ? Aku nggak tahu betul Nah, ya. nih. Tapi yang jelas nggak mungkin teko nisor di kore ini kan. Nah, Ini kayak ini sebelah ceritanya sini. istilahnya in situ gitu lah. Ya, Ini ditemukan di sini. ini ada yang menarik ini. Ini ketemu di samping selatan. Cekung, bisa diduga ini batu lumpang juga. Ini ketemunya di Sebelah sini. sebelah situ. Kayak sering dipakai gitu ya. Ya ini yang sering disebut batu lumpang itu, pokoknya nak cekungan nih. Iki sih ini dibikin ini. Itu juga dibikin tuh. Bahwa ini Masuknya batu dakon sebetulnya mas ini mas. iya. Ini tembikar Dicas nggak? temuan. Enggak. Mana tuh dicas? Oh ini. Kok bisa nyampe di sini ya? Iya. Potong ini pasir lahar itu kok nisor sungai tadi itu. Pasir Dari lahar. iya, Jadi dibawa ke atas kayaknya dari iya. sungai. Iya. Nggak ngecos ya? Enggak, jadi kalau mau ngelihat ini tembikar kan ya? Tembikar sebentar ya. Mau lihat batu. Ikut di situ itu ya di dating. Misalnya yang hitam-hitam ini nih. Oh iya. Iya. Yang hitam-hitam ini. Kan tadinya ini tanah liat gitu ya. Terus pasti kecampuran karbon.
Jadi ada, selain ada bekas tembikar itu juga ini nih batu-batu yang diambil dari sungai ini. Dia nggak ada di sini langsung. Tadi sungai apa Mas Restu? Braholo. Nah, ini muter sini arahnya. Oh. Sampai terus di belakang itu tempuran Braholo sama Metro. Hulunya? Aku tadi ngecek dia ini semen bangunan apa bukan, yang jelas bukan. Dia ini batu asli, teksturnya apalagi ini ya, ini kelihatan sekali ini tekstur sedimentasi dari gunung api. Oh iya, ini sap-sap. pasirnya ada sap-sapnya ini. Terus yang kasar ini biasanya kan dicek kalau dia dia bekas ini bangunan semen berarti ada kalsitnya, nggak ada sama sekali, berarti ini memang asli endapan lahar. Dan itu aku tadi makanya lihat berhenti di Sungai Braholo itu, ngelihat dari itu ada kan gelundung bongkah-bongkah itu berasal dari situ. Mereka kelihatan dan itu nggak mungkin ada di sini karena ini Tinggi. pungkungannya itu ada di sungai-sungai itu. Nggak tahu ya kalau digali lebih dalam lagi mungkin ada juga sih kalau di bor, tapi nggak di permukaan sini, nggak di permukaan sini. Sehingga kemungkinan memang batu-batu yang non bata itu dibawa ke sini nggak tahu untuk tujuan apa, termasuk itu kan batu ini dari bawah dari sungai Sungai apa? Lupa. Sungai Braholo sana, nggak tahu Sungai Metro di situ kan ya, masih agak jauh lah. Berarti emang dari endapan lahar ini yang dari sungai tadi. Ini tufanya ini, yang putih-putih ini tufanya nih ini tufanya, Sorry. ini tufanya iya Potongan baru. iya. Seru. Kalau asli dia ada di sini tuh kemungkinan kecil banget, tapi kemungkinan dia dilontarkan ya, tapi dalam bentuk kotak kayak gini nggak mungkin dilontarkan oleh gunung api ya, mungkin waktu itu gunung apa namanya Welirang. Ini ada bentuk berarti ya. Tapi kemungkinan di sungai-sungai tadi itu, jadi sungai itu paling cuma berapa ratus meter, 100 meteran dari sini itu diambil, tapi ini kan khusus dengan tujuan khusus ditaruh di sini. Ini putih-putih ini yang tufanya nih, banyak. Dah, fungsi mereka bawa batu-batu dari sungai ke sini itu untuk apa aja? Mesti salah satunya bikin batu lumpang itu kan. Nah, batunya ketemunya malah di permukaan, bukan di dalam. Aku juga mikir juga gini, kenapa sih kok mereka nggak bangun bangunan itu dengan batu yang lebih kuat? Kan ada banyak itu batunya, tapi mereka malahan bikin bata. Pasti harus banyak cari yang tanah liat kan, walaupun batanya banyak pasiran. Ini ada yang putih-putih ini apa Mas? Ini bekas tufa ini. Ini Kalau Candi Badut tadi badut bata atau batu kan? Batu Kan? tapi kayak gitu. Iya Yang kan, rapi. batu kan. Kali yang ketemu bata-bata kayak gini baru di sini. Oh banyak sekarang. Banyak. Enggak, yang sudah Bangunan bata. bangunan bata. Sekarang. Oh, sekarang itu ya. Tapi baru 10, 15, 20 tahun terakhir. Ya baru 10 tahun. Dulu zaman aku kecil belum. cuman badut itu kan. Badut. Wah, era-era setelah sekarang. Jadi setelah tahun 2000. Badut itu abad ke-5 ke-6 ya. Keempat. 7, 8. Abad ke-8. Lebih tua dari ini. Begitu lah. Pertanyaannya sebenarnya dengan banyaknya batu itu kenapa sih mereka bikin bata? Kan batu lebih tinggal emang sih bikin bata bisa dibentuk langsung ya. Karena era Gajayana Kanjuruhan mereka tinggal di sini. Mereka membangun pakai batu, tidak menghitung masa waktu. Kalau ini kan era-era Sindok, dia pendatang di sini. Oh, pendatang. Iya. Jadi pakai bahan yang lebih cepat, lebih murah, lebih ringan. Dana juga mereka nggak ada.
Berarti ini bukan tempat hunian ya, Mas? Belum berani memastikan. Bisa bangunan suci, bisa pemukiman. Kalau dari hasil temuan sementara ada lumpang, ada apa tadi? Belum berani juga. Oh, belum berani. Dari hasil galian ini pun kita belum berani karena belum. Setelah ekskavasi terungkap semua, itu kita masih bisa Kalau definisikan. secara kita lihat saja, berapa luas tempat ekskavasi ini? Jadi kan kalau awalnya yang disebut gumuk disakralkan warga yang ini di sekitar pagar bambu ini, gitu kan. Perkiraan biasanya bangunan candi atau bangunan suci itu di tengah gumuknya sini kan pusatnya. Ternyata setelah dites fit, diuji gali, kosong malah. Hancur-hancuran. Dalamnya kosong, Malah nggak ada kosong? struktur. Oh, Yang ada struktur malah di sini. Yang sebelah. Jadi mereka kan uji gali 4 titik ini dari BPK. Oh, yang uji langsung dari BPK ini. Yang dulu BPCB. Terus rencana awal kita, bikin 6 uji lubang gali memang 4 di dalam, 2 di luar. Tapi karena ini kosong, rencana yang di sana nggak jadi. Akhirnya kita menggali ke yang utara, yang tadi di Oke. luar. Itu malah ketemu. Ada. Berarti arah bangunan sucinya sampai ke sana, ke arah utara. Oh, berarti ini menurut tanda kutip Mas Restu tempat bangunan suci ya, kurang lebihnya. Kalau memang bangunan suci. Oke. Karena ada referensi yang bisa kita pakai pegangan, itu Prasasti Wurandungan. Oke. Paling sederhana, dalam apa galian itu berapa dalamnya? Sekitar 1 meteran. Standar 1 meter. Tidak pasti sih, rata-rata ya setengah meter bisa ketemu, 1 meter. Kalau ini di daerah apa ini namanya? Dusunnya Bendungan, desanya Kelandungan, atau Pelandungan, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Oke. Kalau nama situs ini atau untuk Warga menyebutnya situs Balai Kambang. Balai Kambang. Kenapa kok dinamakan Balai Kambang? Apa karena kayak tadi itu ada apa? Dugaan saya, Iya. kalau dalam arti nama Balai Kambang itu kan balai itu kan bangunan ya. Iya. Balai Kambang itu terapung, mengambang. Iya. Artinya bahwa ada sebuah bangunan yang di atas air. Oh, berarti sini kerendam air dulu ya? Kemungkinan karena gumuk ini lebih tinggi, bukit kecil. Nah, ini yang lebih rendah, sekitarnya yang pakai tanaman jeruk itu dulu tergenangi air. Oh, berarti di sini sungainya besar ya? Sungainya lebih condong ke sana. Jadi bukan dari aliran sungai atau Oh, bukan. belum tahu. Oh, Tapi yang oke. masih genangan. Oh, genangan. Kalau warga menyebutnya begitu. Dan Se- kemungkinan masih ada muncul bangunan. Oh. Berarti hampir ke pertirtaan atau apa itu? Bukan ya? Bisa jadi kalau yang disebut-sebut di Malang aja ya, yang disebut bisa masuk Balai Kambang itu Candi Sumberrawan. Itu juga diperkirakan candinya terus dikelilingi air. Juga Balai Kambang. Satu lagi di Wendit. Itu ada candi tengah dikelilingi air. Apakah ini juga begitu? Ini saya kurang tahu. Tapi warga menyebutnya Balai Kambang. Kemungkinan tampaknya begitu dulu. Masih misteri ini berarti ya? Nah, cuman asal airnya dari mana kami belum menemukan sumbernya. Terus sekarang kan mengering. Oke. Apakah ini ladang sawah tak ada hujan, tapi pasti tergenangi semua. Melihat sisa-sisa bata yang diserahkan, kemungkinan juga di permukaan tanah dulu masih ada bangunan, berbentuk bangunan. Berarti tumpuk-tumpuk gitu. Ya, sempat mengalami entah vandalisme, entah penghancuran apa. Ini sisa dari apa pengambilan di situ? Aku nggak tahu betul ya. Bukan nih. Tapi yang jelas nggak mungkin teko nisor di kowe ini kan. Nah, Ini kayak ini sebelah ceritanya sini. istilahnya in situ gitu lah. Ya, Ini ditemukan di sini. ini ada yang menarik ini. Ini ketemu di samping selatan. Cekung, bisa diduga ini batu lumpang juga. Ini dua. Iki ketemunya di
Sebelah sini. Sebelah situ. Sebelah barat. Kayak sering dipakai gitu ya. Ya ini yang sering disebut batu lumpang itu, pokoknya anak cekungan nih. Iki sih ini dibikin ini. Itu juga dibikin. Kalau dari sisi bahasa, arti Balai Kambang itu kan terdiri dari dua kata, balai dan kambang. Balai atau sekarang jadi balai itu kan, sebuah bangunan. Kambang itu artinya adalah mengapung, mengambang atau terapung. Artinya Balai Kambang adalah sebuah bangunan yang berada di atas air, atau sebuah bangunan yang di sekelilingnya digenangi air. Itu yang disebut Balai Kambang. Biasanya untuk tempat apa itu Balai Kambang itu, Mas? Bisa tempat suci, bisa, atau tempat untuk peristirahatan istana bangsawan raja-raja, itu biasanya Balai Kambang. Seperti di pantai selatan kan ada namanya Pantai Balai Kambang. Itu karena ada sebuah pulau yang berada agak ke tengah laut gitu kan, disebut Balai Kambang. Berarti di sekitaran Malang Raya banyakkah yang tempat Balai Kambang itu, Mas? Ada beberapa sebutan. Di Singosari pun ada sebuah tinggalan sejarah, itu disebut Balai Kambang juga. Itu sebuah sumber besar, kolam, atau kami duga itu sudah dulunya Patirtan. Itu juga warga menyebutnya Balai Kambang. Jalan di depan situ namanya juga Jalan Balai Kambang. Berarti banyak ya, Mas, ya, di daerah. Banyak. Artinya ya warga menyebut itu menurut apa yang mereka lihat ya. Kalau ada sebuah bangunan dikelilingi air, mereka menyebutnya Balai Kambang. Berarti di daerah Malang itu banyak tempat yang tanda kutip tempat basah ya. Ya, Malang sangat kaya akan sumber air. Karena kita tahu sendiri adalah sumber Brantas saja juga letaknya di Malang, yang bisa mengalir sampai kemana-mana. Ini loh teori ini wong ahli tanaman loh ini. Iki wet iki sik gurung sampai nang akare nang iso. Dadi iki ono urukan. Ya. Ono urukan. Soalnya harusnya kalau ini ada udah ditembus kayak gitu, akar gede-gede ini harusnya ketok, ternyata enggak, harusnya masih di bawah sana. Jadi iki sih orang sing nguruk samene iki. Ini sore. Kalau nabrak akarnya akan menonjol ke atas, ke permukaan. Kena kalian ini. Harusnya kena kalian itu akarnya, ini nggak ada akarnya. Jadi itu masih batang semua sampai nggak tahu di mana. Masih batang. Iya masih batang, nggak ada akarnya kok. Urukannya urutan lama ini kan. Jadi pohonnya lebih tua daripada urukan. Jadi ini masih bangunan atau dulu pohon? Dulu pohon daripada urugan. Nah ini urugan bukan bangunan. Okay. Soalnya ini nggak ada bangunannya ini. Ini runtuhan atau urukan itu belakangan, pohonnya duluan. Kira-kira gambaringnya ini soalnya leono ikune jarine Profesor Gufron itu gini kudu ono akar-akar, ternyata gak ono akar gede ini. Ini sorwane akar gede ini. Jadi iki nimbun gitu loh. Kalau kita lihat ini, itu kan ada dari tadi tak lihat juga fenomena ada batuan-batuan yang bukan bata, jadi batuan-batuan vulkanik yang bentuknya bundar-bundar. Nih bundar-bundar kan, jadi itu namanya membundar, membulat, membundar. Jadi teksturnya itu tekstur bundar, jadi tekstur halus. Ini kan tekstur halus. Bandingkan dengan batanya yang kotak-kotak, ini kan relatif bisa dilihat dia itu Bundar. Nah ini bundar kan, ini relatif bundar. Dalam prosesnya batu-batu seperti ini mau nggak mau dia harus transport lewat sungai, mau nggak mau. Dan ini bukan sungai. Jadi dari sini kita tahu bahwa jadi ini hampir semuanya 99% lah ini bundernya kayak gini. Yang batu ini, yang batu bukan bata ya.
yang tadi itu kita deskripsi sebagai batuan vulkanik itu bisa ada yang pasir, ada yang breksi, ada yang apa namanya istilahnya tufa terelaskan ya, tufa apa sih? Itu bunder. Ada yang kotak tadi itu di sana itu. Yang batu lumpang itu kan kotak gitu kan. Ya itu udah dibentuk manusia. Itu yang lain-lainnya kotak-kotak. Tapi yang nutupin ini bunder semua. Bunder bulat, teksturnya gitu ya. Artinya apa? Begini ini harus ada di sungai. Kalau normal ada di sini nggak mungkin, karena nggak ada mekanisme pengendapan dari gunung api yang langsung ke sini gelundung, itu nggak ada. Semuanya lewat sungai situ. Jadi kalau kita lihat di sungai tadi kan ada bunder itu. Nah semuanya dari sungai. Artinya kalaupun toh dia sekarang nyampur dengan bata-bata ini ya, dia itu either dulu itu dia di sini itu ada artificial additional material yang diambil dari tempat lain, ditaruh di sini, kemudian ikut dalam robohan urugan ini, robohan bangunan ini bangunan kan, di situ batasnya kemungkinan di sini gitu ya, karena di situ ada bata, di sini udah nggak ada, makanya disebut di sini nggak ada struktur. Tapi yang ada cuman sekitar 1,5 meter lebih lah, 1,6. Itu isinya adalah bata-bata pecahan sama apa namanya, fragmen-fragmen batuan vulkanik yang membundar yang halus. Artinya apa? Artinya either dia diuruk ya, atau kalau nggak diuruk dia robohan yang bersama-sama dengan batuan-batuan ini yang sebelumnya sudah ada di situ. Dan yang membuat batuan ini ada di sini itu bukan mekanisme pengendapan lahar gunung api biasa. Karena apa? Karena ini daerah tinggian, nggak mungkin dulu di sini sungai. Jadi harusnya ini diambil pada waktu itu, mungkin setelah bangunan itu di babak berikutnya, nggak tahu lah itu abad keberapa ya. Dari abad berikutnya orang mulai menghiasi bangunan itu dengan ini gitu ya. Diambil dari mana? Ya dari sungai, deket tadi 100 meter, 150 meter. Ada di sini. Ini khas dari sungai semua. Bunder-bunder ini. Nggak mungkin dia dilontarkan dari gunung api mencelok di sini. Nggak mungkin. Dan bukan batuan dasar. Ini bukan batuan dasar semua. Jadi ini artinya kalau kita gali mungkin kita akan dapat ketemu batuan dasarnya ya. Saya nggak tahu batuan dasarnya apa. Kalau kita bor tempat dimana sudah bukan tanah istilahnya, udah batu, itu batunya kayak yang di sungai tadi kan kita lihat juga batunya apa kan, ada lava. Nggak begitu lava ya, bentuknya bukan kayak gini. Lavanya yang bikin air terjun tadi itu lava, bikin air terjun tadi itu. Nah, jadi menariknya adalah ada orang-orang dari zaman dulu yang pada waktu sebelum ini urukan ini ada sudah memindahkan batuan-batuan ini dari sungai ke sini. Dari sungai ke sini. Karena ini asalnya di sungai semuanya. Asalnya dari sungai. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi ini penting ini. Jadi fragmen-fragmen batuan vulkanik yang membundar. Ya ada namanya pebble, boulder, cobble gitu kan ya, pebble, boulder, cobble gitu. Dan yang membundar ini itu asalnya dari endapan sungai. Di endapan sungai, lahar dan sebagainya masuk ke situ. Jadi kira-kira pertanyaannya gini. Jadi kira-kira bangunan seperti apa yang bahannya kombinasi batu dan bata kan kayak gitu? Enggak. Menurut aku bangunannya kita nggak tahu ya. Tapi bahwa batu-batu ini ada di sini yang pertama kali sebagai fondasi mungkin seperti itu, untuk fondasi. Enggak, menurut aku bukan fondasi. Kita udah cek itu bukan fondasi, nggak ada kalsitnya kok. Yang ngerekat fondasi itu biasanya kalsit. Mereka pasti ngerekat pakai itu. Selalu ada CaCO3. Kalau nggak bisa dia. Nah, terkait dengan sungai tadi, ini kan sebenarnya daerah ini begini kan, ada di tempuran sungai gitulah. Ini ada Sungai Metro. Kita sekitar ada di sinilah.
Daerah ini kan Kali Braholo Mangi, Kali Metro. Kita ada di sini. Ya. Oh, iya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat misalnya kita bikin section AB kayak gini. Ini tempat kita tadi jalan gitu ya. Terus ke sini kan. Itu sebenarnya sungainya itu begini nih. Nah, sungai tadi kita lihat kan airnya cuma segini nih. Kita nggak tahu ya Kali Metro di sini ya. Tapi Oh, itu levelnya, level iya kan? air. Kita Oke. tadi di jembatan di sini kan. Oke. Terjun tadi. Jembatan di sini ada air terjun, ada itu kan. Jadi kita ada di sini levelnya. Ini soal Balik Kambang tadi dulu, Restu. Ini kan Kali Braholo, di sini Kali Metro. Kalau saya ini kan Kali Metro, ini bukit kita. Ini Kali Airnya waktu itu sampai ke sini nih. Artinya banjir gede-gede. karena ini sungainya ini, makanya sungainya ini sungai namanya Sungai V kalau di ini. Jadi duduk V ini bukan bukan ferry, tapi ini sungainya itu ya kalau banjir bandang ya nyampe ke sini gitu. Dan itu biasanya lahar atau banjir gede-gedean dari hulu, dan zaman dulu sih hanya lahar yang bikin dia banjir kayak gitu, endapan gunung api dan sebagainya. Belum ada pemotongan apa namanya hutan dan sebagainya di situ. Ini tadi kan paling enggak kita lihat sekitar 15-20 meter kan, ya 20 meteran lah ke bawah tadi itu kan. Itu hanya, makanya kalau namanya Balai Kambang dan bener konsepnya adalah balai di atas air, itu agak luar biasa itu. Karena ini hanya bisa jadi air itu nyampe ke sini kalau terjadi banjir bandang besar-besaran, dan itu biasanya flash flood. Dan itu hanya terjadi misalnya seminggu selesai. Setelah itu sehari-hari ya kayak gini. Ya, boleh jadi, ya. Kalau misalnya Balai Kambang di mana, misalnya di Baurok. Balai Kambang di Ngeliyap itu ada Balai Kambang. Baurok kan ngono. Di Baurok. Iya. Iya. Langsung nek 1 minggu. Oh, di itu di lembah apa Medan terus itu. Di Medan itu ya. Kan Iya, itu kan waktu itu kan banjir bandang. Sampai kemana-mana, tapi nggak seminggu, cuma 2-3 hari. Setelah itu selesai, terus jadi bukit lagi. Nah, apakah maksudnya waktu itu untuk menandai, makanya waktu itu yang selamat cuma di sini gitu ya. Semuanya orang kimpul KB gitu di situ. Bahkan bangunan ini juga kalau ada lahar gede juga memang yang paling safe dia, karena di atas gunung, di atas sini. Kalau kita waktu itu ada bangunan gede gitu ya, atau candi atau apa ya, paling safe dia ada di situ. Cuma luar biasa itu. Berapa meter sampai ke sini? Mungkin sekitar 30-40 meter gitu. Mungkin ya kalau itu banjirnya tuh nggak usah sampai ke sini, tapi tetap di bawah di sekitarnya terendam, tapi banjirnya nggak sampai ke ujung. Jadi nggak sampai ke ujung sini. Iya, bisa. Nah, ya bisa aja, ya, makanya namanya Balai Kambang. Tapi sampai ke sini pun, ya ini coba lihat itu aja. Rumah-rumah itu kan ada di atas semua itu, sejajar sama ini. Jadi kalau digambar sebenarnya apa namanya, ya bisa jadi. Cuman gini loh, bahwa dia di sini itu ngambang, itu adalah kejadian yang bisa terjadi, tetapi hanya short lived. Boben. Jadi waktu banjir lahar gede seminggu, bukan seminggu ya, 2 hari gitu ya, kambang. Setelah itu udah surut gitu. Nah, apakah itu yang menjadi penanda bahwa oh ini dinamakan Balai Kambang kayak gitu atau enggak, kita nggak tahu juga. Soalnya kalau soal ketinggian itu juga tinggi tuh rumah-rumah itu, ya kan, terus agak turun lagi, terus tinggi lagi. Menarik sih, masih panjang ceritanya. Di sini apa gunung juga, Mas? Kalau sana gunung apa, Mas? Hah? Gunung Iku Gunung Panderman kalau nggak salah itu ya. Yang Gunung Kawi Panderman, di sana Gunung Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Berarti air dari sana ya? Iya, air dari sana, dari ini semua asalnya dari Arjuna Welirang, dari Songgoriti dan sebagainya itu. Ini Kali Braholo, ini Kali Metro kan. Tempuk nanti ya. Iya, ini makanya Restu kan bilang ini tempuran. Daerah-daerah sini.
Itu ada batu juga di sini ya. Tengah itu. Bukan bata, batu. Jadi situs Balai Kambang kita baru saja mengunjungi, ya nggak lebih dari 1 jam di sini dengan penggiat sejarah purbakala maupun zaman kerajaan Mas Restu Spati, dan saya juga dengan mata geologis juga melihat ada beberapa hal yang menarik di sini, tapi tadi udah disimpulkan oleh Mas Restu bahwa ini belum selesai, masih banyak yang dilakukan gitu ya, di ekskavasi dan pemahaman regionalnya seperti apa. Tapi kalau saya menyimpulkan sini dari kunjungan singkat nggak lebih dari mungkin setengah sampai 1 jam itu, kita berada pada satu area punggungan dari daerah pertemuan 2 sungai, di mana di situ manusia pada waktu itu membuat satu tanda kehidupan berupa mungkin pemukiman atau mungkin bangunan suci. Itu ekspertisnya Mas Restu lah. Tetapi dalam konteks membuat bangunan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks geoarkeologinya, adalah banyak bata-bata itu bercampur dengan tadi itu batu-batu sungai, yang jelas batu fluvial semua ini. Dan very less likely kalau punggungan itu di atas sini. Di sana ada lembah, di sana ada lembah Kali Braolo, lembah Metro. Very less likely di punggungan ini ada aliran sungai. Sehingga kemungkinan besar campuran-campuran batu-batu vulkanik yang bundar membulat ini, baik pebble, cobble, bahkan ada boulder di situ, itu semua diambil secara manual. Mau manual atau mesin terserah ya zaman dulu, tapi bahwa diambil dari aliran sungai. Jadi ada usaha untuk membangun bangunan budaya ini dengan juga memanfaatkan batu-batu dari sungai yang jaraknya mungkin sekitar 100 meteran lah ke arah tadi itu, dari Kali Braolo di situ 100-150 meter, tapi lumayan lah kedalamannya 20 meteran di situ, dan mengambilnya ke arah sini. Mungkin nggak perlu harus di sungainya ya, tapi di pinggir-pinggiran tebingnya juga banyak di situ. Itu yang pertama, bahwa ada usaha secara teknologi untuk mencampurkan antara, nah ini yang penting juga, antara batu buatan yang disebut sebagai batu bata. Batu bata itu jelas dibikin kan, dan batu batanya pada umumnya pasiran. Jadi karena akan susah mencari bahan lempung di daerah sini karena sangat vulkanik daerahnya, dan itu pasirnya cukup banyak, walaupun ada lempung-lempung dari tufa yang saya lihat banyak kaolin juga di batu batanya, tetapi umumnya pasiran, batanya pasiran, dan itu dibikin di suatu tempat ya seperti orang bikin bata aja biasa. Kita belum ketemu di mana tempatnya, tetapi selain batu bata itu dipakai sebagai bahan bangunan ini pada waktu itu, juga setelah itu atau bersamaan dengan itu, hampir bersamaan, tapi yang pasti setelah itu ada juga usaha untuk menambahkan batu-batu yang berasal dari sungai yang bunder-bunder itu tadi. Selain itu ditemukan tadi itu batu lumpang yang sudah direkayasa oleh manusia gitu. Perkara kegunaannya apa, Mas Restu lebih paham tentang itu, tapi beberapa batu vulkanik yang ada di situ, yang ada di situ dan kemudian dikumpulkan di satu tempat itu hampir semuanya menurut saya adalah out situ, bukan in situ. Jadi berasal dari daerah-daerah sekitar sungai, ditaruh ke sini untuk kepentingan mungkin penguatan atau mungkin artistik atau mungkin dipahat. Ada beberapa yang mungkin dipahat, dan ketika ini ambruk atau di daerah tepi bangunan itu, yang kata Mas Restu tadi itu masih ke arah utara sana, di daerah lerengnya, ini daerah pinggirnya, itu ternyata dia bercampur dengan robohan-robohan dari bangunan itu sendiri yang berupa bata-bata itu. Jadi termasuk lapisan batuan-batuan yang bundar itu. Terus yang terakhir juga ini ada yang menarik juga, karena pohon nangka ini
ternyata masih belum ketemu akarnya juga di sini gitu, akar besarnya, dan kemungkinan ini juga terurup gitu, masih ada sekitar 2 meteran di bawah situ, di bawah sana mungkin nggak tahu setengah meter atau 1 meter. Jadi urukannya cukup tebal di sini. Jadi yang disebut sebagai daerah paling tinggi dari punden itu kemungkinan adalah daerah puncak dari bangunannya, ternyata enggak, dan ini ternyata bisa dibuktikan dengan ada urukan yang tebal yang bahkan menguruk pohon nangka yang jauh lebih tua daripada urukan ini. Kira-kira itu kesimpulannya begitu untuk sementara. Ini masih berlanjut sih, tapi menarik kalau ngelihat hal-hal kayak gini. Monggo Mas Restu, ada tambahan? Ya, ini kita berada di situs Balai Kambang ya, warga menyebutnya sebagai situs Balai Kambang. Tentang keberadaan sejarah dari tinggalan purbakala kita mencari referensinya. Yang paling terdekat adalah daerah itu dengan prasasti apa yang terkait dengan lokasi situs tersebut. Sementara ini kami temukan yang terkait dengan, karena lokasi situs ini berada di desa Kelandungan atau Pelandungan, orang menyebutnya zaman lamanya. Yang paling mendekati secara toponimi adalah prasasti Wurandungan. Jadi nama aslinya Wurandungan, kemudian berkembang menjadi Kelandungan atau Pelandungan. Nah, prasasti Wurandungan adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Empu Sindok, Raja Medang atau Mataram kuno. Jadi dia berasal dari Jawa Tengah, kemudian bermigrasi ke Jawa Timur karena suatu sebab. Dikeluarkan tahun 948. Di saat itu di Malang sendiri sudah ada kerajaan daerah otonomi, yaitu Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 tahun 760. Jadi terselisih berapa ratus tahun ya. Prasasti Wurandungan menyebutkan bahwa Empu Sindok meminta kepada Rakai Kanjuruhan, penguasa Malang, untuk menganugerahkan atau mengibahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebagai lokasi-lokasi bangunan suci gitu. Dan di daerah sini bangunan suci ini dianugerahkan kepada seseorang bernama Jang Puryat gitu. Situs ini disebut dalam bangunan sucinya adalah Sang Dharma I Warundungan, dan disebutkan bahwa situs Warundungan ini adalah yang paling suci dan terutama. Baru setelahnya yang kita kenal adalah situs Kaswangga yang kita sebut sekarang adalah Ngawonggo. Jadi kalau ini benar adanya adalah yang terkait dengan prasasti Wurandungan, situs ini amatlah sangat penting karena adalah yang tersuci dan terutama pada masanya gitu. Apa itu? Itu loh Mas. Kenapa? Iya, itu batunya bundar-bundar itu dari situ tuh. Udah ngambil dari tempat lain.